Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Abdi Algani dengan NPM 223101111023, kelas manajemen 3 semester 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai evolusi teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah dan keadaan sosial dari tempat kejadian. Jadi, kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dengan sejarah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkembangan teori manajemen. Yang pertama ada aliran klasik yang dibagi menjadi dua, ada manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua aliran hubungan manusiawi dan yang ketiga aliran manajemen modern. Aliran manajemen ilmiah menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh dalam aliran manajemen ilmiah yang pertama ada Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang kedua ada Henry Again pada tahun 1861 sampai 1919. Yang ketiga ada Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924, dan yang terakhir ada Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu Frederick A. Taylor. Memiliki filosofis 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Tokoh yang kedua ada Henry Again. Tidak menggunakan sistem intensif atau bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tetapi memperkenalkan sistem bonus. Yang pertama, pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur, sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Tokoh selanjutnya ada Gilbert bersaudara. Yang pertama, mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Selanjutnya ada teori organisasi klasik. Menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokoh dalam teori organisasi klasik ini yang pertama ada Henry Payol pada tahun 1841 sampai 1925. Yang kedua ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga ada Marie Parker Paulet pada tahun 1868 sampai 1933. Dan yang keempat ada Chester E. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Tokoh pertama ada Henry Payol. Menurutnya, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Payol. Yang pertama, pembagian tugas, kedua, wewenang, 3, disiplin, 4, kesatuan komando, 5, kesatuan dalam pengerahan, 6, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, 7, imbalan, 8, sentralisasi atau desentralisasi, 9, hierarki, 10, ketertiban, 11, keadilan, 12, stabilitas staf, 13, inisiatif, dan ke-14, semangat korps. Tokoh yang kedua ada Max Weber, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Yang kedua ada organisasi ideal, pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian dari semua
aktivitasnya dengan hati-hati. Tokoh selanjutnya ada Mary Parker Polet. Menurutnya, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Yang pertama, memperkenalkan konsep hubungan manusiawi dan struktur organisasi. Yang kedua, kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. 3. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Polet membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Selanjutnya ada Chester E. Barnard. Satu orang yang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Yang kedua, zone of indifference, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas yang termasuk dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Menurut Chester E. Barnard, ada insentif dan tugas pemimpin. Yang termasuk dalam insentif ada uang dan material lain, kesempatan non-material, kondisi kerja yang baik, dan imbalan ideal atau kebanggaan. Yang termasuk dalam tugas pemimpin ada membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kedua, menyiapkan pelayanan penting. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teori behavioral atau hubungan manusiawi. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan menjadi dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Tokoh dalam teori behavioral atau hubungan manusiawi ini yang pertama ada Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Yang kedua ada Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Yang ketiga ada Douglas MC Gregor pada tahun 1906 sampai 1964. Behavioral management menekankan kepada sikap atau attitudes dan perilaku behaviors individu dan proses dalam grup atau kelompok. Yang kedua, mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Tokoh pertama dalam teori behavioral yaitu ada Elton Mayo yang menerangkan gerakan hubungan manusia. Menurutnya ada penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Yang pertama, pekerjaan yang mendapat perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Yang ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Selanjutnya ada Abraham Maslow dan Douglas MC Gregor. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Nah, menurut Douglas MC Gregor, membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap kerjaan. Nah, dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan Y. Teori X itu pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya, pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Terus ada teori Y. Teori Y, pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow yang pertama ada kebutuhan dasar pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar kedua, kebutuhan keamanan atau safety. Kebutuhan dasar ketiga, kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging and love. Kebutuhan dasar keempat, kebutuhan harga diri atau self-esteem. Kebutuhan dasar meta,
kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, ada aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau Operation Research dan Management Science atau manajemen operasi. Prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya, masih dalam aliran manajemen modern, ada yang dinamakan aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Produser operasi riset tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif. Mungkin itu sedikit presentasi mengenai evolusi teori manajemen dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.